Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita tetap diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, yaitu untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan rutin mingguan ini. Selawat bertangkikan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah uswatul hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ahli baik, keluarga yang berbahagia. Ini tidak memperpanjang mukadimah, sedikit kami menyampaikan penyuluhan yaitu tentang menciptakan kerukunan saat di rumah dengan keluarga. Jadi kalau nama cerita menciptakan berarti kita yang membuatnya ibu-ibu. Jadi dalam rumah tangga itu perlu kita menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Keluarga adalah organisasi terkecil yang kita miliki dan paling dekat dengan kita. Jadi kalau dalam rumah itu kitalah yang menciptakan kedamaian dan menciptakan ketenangan itu. Oleh karena itulah sangat penting kita juga keharmonisan dan kerukunannya. Jadi kalau kita mau damai, mau kitanya bahagia, kita yang menciptakan kebahagiaan itu sehingga keluarga kita itu terasa harmonis. Jadi dalam rumah tangga kita harus menciptakan kerukunan dan menciptakan kedamaian. Di dalam rumah itu ada beberapa anggota, yaitu mungkin kita sama pasangan dan juga anak. Ada berbagai macam cara menciptakan kerukunan saat di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini bertujuan agar seluruh anggota keluarga merasa nyaman saat berada di dalam rumah. Jadi kalau kita pandai menciptakan kerukunan itu, anak-anak kita juga akan nyaman di dalam rumah. Tapi kalau kitanya tidak menciptakan kerukunan di dalam keluarga, itulah yang terjadi. Ada yang pergi ditanya nanti anak kemana nggak tahu. Itu tidak rukun namanya itu. Beberapa hal itu, yang pertama yaitu saling memahami satu sama lain. Jadi kalau kita memahami anak tadi, maka rukun juga lah nanti keluarga itu karena kita sudah paham dengan keadaannya ataupun sifatnya. Meski terkadang satu anggota keluarga terjadi pertengkaran kecil, namun hal ini bisa diminimalisir jika kita saling memahami satu sama lain. Misalnya kita ada bertengkar sama suami atau pasangan, tetapi kalau kita memahaminya, kita tidak akan meneruskannya. Nah, itu yang namanya saling memahami. Kadang-kadang kita kan sama-sama emosi, tidak memahami sifatnya. Apalagi bagi keluarga yang sudah berusia lama, mungkin sifatnya udah ada perubahan karena usianya sudah lanjut. Tentu kalau kita bertambahnya usia, maka kita akan bertambahlah kepahaman kepada pasangan kita. Kadang-kadang udah tua itu banyak terjadi pertengkaran, sedang bercerita, bukan karena ekonomi lagi, sedang bercerita enak-enak, tahu-tahu bertengkar. Nah, itu tak tahu sebab. Mungkin emosi itu tadi tidak terkontrol, mungkin karena sudah ada penyakit di dalam badan itu, mungkin seperti tensi. Nah, itu bisa juga menyebabkan emosi. Jadi kalau kita sudah memahami, maka kita akan bersabar, tidak akan meneruskan pertengkaran kecil tersebut. Nah, utamanya kita ibu-ibu inilah, Bu. Kalau bapak-bapaknya tensinya tinggi, sedang bercerita, jangan dipancing emosinya supaya tidak berkelanjutan pertengkaran tersebut.
Yang kedua yaitu saling percaya satu sama lain. Nah, kalau masih ada kepercayaan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan rukun. Kadang-kadang kita kan banyak tidak percayanya, Bu. Kepercayaan adalah hal yang penting dalam rumah tangga. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap saling percaya terhadap anggota keluarga dan pasangan kita. Hal ini akan menghilangkan rasa cemburu dan risiko terjadinya perselingkuhan. Kadang-kadang kita nggak percaya sama suami. Suami itu pergi mencari nafkah, kita sebut dia pergi ke mana. Nah, itu namanya tidak percaya. Tapi kalau kita saling percaya, Bu, maka insya Allah suami kita itu tidak akan membuat perilaku yang tidak kita inginkan. Karena kita kan tak percaya tuh, apalagi masalah keuangan ya, Bu ya. Uangnya udah dibagi tadi, tapi kok minta lagi, dibilang suami beli rokok, nggak percaya. Rupanya tujuan kita itu kemana-mana, pikirkan membelikan orang lah, memberi orang lah gitu. Tapi kalau kita masih menanamkan saling percaya, maka semuanya akan rukun di dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu menjaga komunikasi. Ini penting sekali, Bu. Kalau mau rukun komunikasi, jangan lewat HP sama suami, Bu, karena dia pulang tidur juga berdekat, makan juga semeja. Kenapa nggak mau bercerita? Tapi nanti udah jauh dia baru menanya di HP. Nanti curiga lagi abang di mana. Nah, itu sebenarnya tidak membuat rukun di dalam rumah tangga. Karena komunikasi dalam sebuah hubungan menjadi hal yang tidak boleh disepelekan. Namanya sepele memang. Tadi waktu abang di rumah nggak bertanya. Setelah abang di luar baru sibuk abang itu ada apa. Nah, itu suatu tidak membuat kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Apalagi anak kita juga, Bu, perlu kita berkomunikasi baik sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita di dalam rumah tangga itu masih betah, maka kebetahannya itu kita pertahankan dengan komunikasi yang baik. Jangan kita seolah-olah dia pulangnya terlambat, kita langsung marah. Itu namanya tidak komunikasi dengan baik. Nah, kalau dia memang anak itu pergi, dari mana dia datangnya, dari mana dia pulangnya, kita bertanya baik-baik, itu sama dengan berkomunikasi dengan baik sama anak. Mungkin dia akan jujur jadinya, tapi kalau kita marah-marah malah dia akan berbohong. Apalagi zaman sekarang, Bu, anak-anak itu sudah memainkan media ini. Nah, kita langsung aja menuduh, kamu main itu tadi kan di sana, padahal dia mungkin nggak main itu, tapi karena sudah kita begitu kan, maka dia akan bohong jadinya. Besok kalau ketika dia melakukan seperti itu, maka dia bilang sama mamanya tidak melakukan, karena kita yang mengajari dia tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi berkomunikasi ini, seandainya anggota keluarga kita mungkin sudah berjauhan, zaman sekarang itu sudah bisa kita membuat grup di dalam media, grup keluarga. Nah, jadi di situ enak komunikasinya, bisa bertanya sudah makan apa belum, sehat apa, macam mana keadaannya, sudah bisa kita komunikasikan lewat media sosial. Yang keempat yaitu jujur satu sama lain. Nah, kejujuran ini juga penting di dalam rumah tangga. Terkadang di rumah akan terjadi perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Kadang-kadang kita aja lah seorang istri, Bu, rasanya kita udah jujur sama suami, tapi ada juga yang menyelewengnya. Tapi itu yang tidak boleh diterapkan di dalam rumah tangga supaya kita dapat rukun dan harmonis. Meskipun kita harus tetap jujur agar rumah tangga tetap harmonis dan rukun. Jadi kita menerapkannya sikap yang jujur supaya semuanya itu terjadi dengan baik-baik. Karena jujur itu adalah menjadi fondasi utama. Kalau udah tidak jujur dalam rumah tangga, Bu, maka fondasi itu akan roboh. Jadi kejujuran itulah utamanya di dalam rumah tangga supaya kita kuat. Jadi mau menguatkan fondasi itu kejujuran. Jadi kejujuran itu penting kita terapkan di dalam rumah tangga. Yang kelima yaitu peduli satu sama lain. Kita walaupun rumah tangganya udah usang, Bu, kita tetap mempedulikan. Jangan pula mentang-mentang udah terbiasanya tuh nggak apa-apa dong. Kadang-kadang kita sama suami seperti itu, atau juga sama anak-anak.
biar aja lah dia udah biasa tuh. Kita tidak memperhatikan kebiasaan itu baik apa buruk. Jadi kalau seandainya buruk yang terjadi, tentu rumah tangga juga tidak akan rukun jadinya. Jadi kita sebagai orang tua penting sekali menerapkan jujur, peduli satu sama lain, sama anak, sama suami sama istri, ataupun kalau ada orang tua kita yang di rumah kita. Sikap saling peduli merupakan bentuk sikap yang nyata dari cinta. Jadi kalau kita cinta, kita sayang, tentu kita peduli. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, mana si A, tidak tahu, berarti kita nggak peduli namanya itu. Tapi kalau kita menjawabnya, oh iya dia ke sana, dia ada belajar bersama, atau suami yang ditanya orang, kemana bapak bu, tak tahu kemana bapak, berarti kita tak rukun di dalam rumah tangga. Seharusnya kita kalau mau pergi itu ada berpamitannya. Itu tandanya rukun itu akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Jadi di dalam Al-Quran juga firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau kita ini berpikir Bu, maka akan dapatlah sifat-sifat yang seperti tadi, yaitu peduli dan sifat jujur, terus berkasih sayang kepada keluarga kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, dan juga mudah-mudahan ibu-ibu jemaah Uswatun Hasanah semuanya dalam keadaan rukun dan harmonis rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin penyuluhan dari kami. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dan kehilapan, dan juga kami berterima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.